Sebelum teknologi perkapalan dikuasai bangsa Eropa, Indonesia di masa lalu memiliki teknologi perkapalan yang terbilang canggih di masanya. Para pelaut Indonesia membangun armada kapal kargo untuk mengangkut komoditas rempah-rempah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Keberadaan kapal-kapal milik orang Nusantara telah diakui pula oleh seorang astronomer ternama dari Yunani, Claudius Ptolemaios, di mana ia menyebutkan tentang kapal Hollandia Ponta, yang berarti kapal dari Nusantara. Di balik perawakan Hollandia Ponta atau orang-orang Nusantara menyebutnya jung yang besar bak raksasa. Pada dasarnya, kapal ini hanya dibangun dengan teknik pasak, di mana setiap potongan kayu tidak disatukan dengan paku, melainkan dengan teknik penyambungan kunci dari kayu itu sendiri. Lalu, jika hari ini kita bertanya tentang bagaimana bukti adanya kapal jung yang pernah berjaya di lautan Asia hingga dunia, berikut bukti-bukti serta ulasannya dari Fun Story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Fun Story dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Catatan paling tua tentang kapal raksasa Asia Tenggara ditemukan dalam catatan Ptoyemi yang ditulis pada sekitar tahun 100 Masehi. Catatan itu berjudul Periplus Mare Erythraensis, yang berarti catatan laut bagian terluar, di mana nama kapal raksasa itu disebut sebagai Hollandia Ponta, yang kemungkinan besar merupakan adaptasi dari terjemahan Tiongkok yakni Kunlun Po. Untuk kita ketahui, faktanya pada catatan sejarah kuno Cina sebelum era dinasti Song menyebutkan bahwa orang-orang Cina tidak memiliki perahu untuk melintas di lautan lepas. Mereka hanya mengenal perahu-perahu sungai, sedangkan perjalanan mereka menyeberang lautan umumnya mereka menumpangi atau menggunakan kapal-kapal milik negeri Kunlun atau Nusantara. Begitu pula yang tercantum pada buku abad ketiga yang berjudul Hal-hal Aneh dari Selatan karya Wan Shen. Di dalam buku itu menggambarkan bahwa kapal besar ini mampu membawa 700 orang bersama dengan lebih dari 10.000 kargo atau setara dengan berat 250 hingga 1.000 ton. Ia menyebutkan bukan berasal dari Tiongkok, tetapi dari Kunlun, yakni dari negeri Nusantara. Menurut catatan itu pula, kapal yang besar lebih dari 50 meter panjangnya, serta yang tingginya di atas air mencapai 4 hingga 7 meter, yang sering melewati perairan Cina Selatan. Bukti kuat yang membenarkan adanya sebuah kapal raksasa milik Nusantara atau orang-orang Cina menyebut kapal-kapal besar dari negeri Kunlun atau Kunlun Po, yang berarti kapal raksasa dari Nusantara, adalah salah seorang pendeta Tiongkok yang bernama Fahsian. Dalam perjalanan pulangnya dari India menuju Cina pada tahun 414, di mana ia mengakui menaiki sebuah kapal yang berisi 200 penumpang, termasuk para pelaut dari negeri Kunlun yang sedang menarik kapal yang lebih kecil. Selain Fahsian pula, pada tahun 1178, Zhou Kufei, seorang pelaut dari Guangzhou, juga menulis hal yang sama dalam Lingwai Daida tentang kapal negeri selatan. Tulisan itu berbunyi, kapal yang berlayar di Laut Cina Selatan dari Samudra Hindia terlihat seperti rumah raksasa. Ketika layarnya mengembang, mereka seperti awan besar di langit. Kemudi mereka panjangnya mencapai puluhan kaki. Sebuah kapal dapat membawa ratusan orang dan bekal makanan berupa beras untuk 1 tahun. Hewan-hewan diberi makan di dalamnya dan terdapat wine yang difermentasikan saat mereka berlayar. Tidak ada laporan dari orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal bahwa mereka tidak akan kembali ke daratan saat mereka sudah berlayar ke lautan yang biru. Saat fajar, ketika gong berdentum di kapal, hewan-hewan pun dapat minum. Kru dan penumpang sama-sama melupakan segala bahaya. Bagi siapapun yang naik, semuanya tersembunyi dan hilang dalam angkasa.
Selain catatan indah milik Zhou Kufei ini yang membenarkan adanya kapal-kapal besar seumpama gunung dari kawasan Samudra Hindia, pada tahun 1322, pendeta Odorik dari Pordenone juga menulis hal yang senada dalam catatan perjalanannya dari India ke Cina. Ia menumpangi kapal dari tipe Zunkum yang membawa sekitar 700 orang, baik pelaut maupun pedagang. Begitu pula dengan buku karangan Wang Dayuan tahun 1349 yang berjudul Daoyi Zilu Guangzhang Xia, atau yang berarti deskripsi orang barbar dari kepulauan, di mana ia menjelaskan tentang perahu kuda di sebuah tempat bernama Ganmaili di Asia Tenggara. Kapal-kapal ini lebih besar dari kapal dagang biasa, dengan sisi lambungnya dibangun dari beberapa lembar papan. Kapal-kapal ini tidak menggunakan paku besi atau mortir untuk menggabungkan keduanya. Sebaliknya, mereka menggunakan serat kelapa. Mereka juga memiliki 2 atau 3 dek, dengan rumah di dek paling atas. Lalu di bagian bawah, mereka membawa kemenyan yang sudah ditekan. Di atas itu, mereka juga ikut membawa beberapa ratus ekor kuda. Lalu Wang menyebutkan secara khusus kapal ini membawa lada, dibawa ke tempat-tempat yang jauh dengan jumlah yang sangat besar. Selain dari catatan asing kuno yang bisa kita jumpai umumnya dari pelaut Tiongkok tentang kapal Jung, catatan kuno Nusantara sendiri juga lazim membenarkan adanya kapal Jung, yakni pada Kidung Panji Wijayakrama yang disusun seawal tahun 1334 Masehi. Dalam catatan itu disebutkan bahwa Jung bertingkat 9 atau yang disebut dengan Jung Sansanga Wangunan pada saat peperangan dengan Mongol yang terjadi pada tahun 1293 Masehi. Ia tampak seperti gunung berapi karena dekorasi awan petirnya yang berkedap-kedip dan berkilauan. Bagian layarnya dicat warna merah. Ia juga turut membawa 1000 orang dengan perlengkapan busur, tameng, perisai panjang, serta baju rantai. Kemudian, jejak kemegahan Jung juga bisa kita temukan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai pada bab ketika Majapahit menyerang kawasan Samudra Pasai. Dalam catatan itu menerangkan bahwa Majapahit dominan menggunakan armada kapal-kapal besar dalam penyerbuan mereka. Bukti adanya kapal Jung juga bisa ditelusuri pada era Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri menggunakan Jung secara besar-besaran sebagai kekuatan lautnya. Tidak diketahui pasti berapa tepatnya jumlah Jung yang pernah digunakan oleh Majapahit. Tetapi jumlah terbesar Jung yang dikerahkan dalam sebuah ekspedisi berkisar antara 400 unit yang disertai dengan melambang dan kelulus yang tak terhitung banyaknya. Namun menurut Pramoedya Anantatur, kapal Majapahit yang besar dapat membawa hanya 800 hingga 1000 orang dan panjangnya mencapai 50 depa atau setara dengan 80 hingga 100 meter. Perhitungan modern juga berkesimpulan bahwa Jung yang umum digunakan oleh Majapahit rata-ratanya dapat membawa 600 hingga 700 orang atau setara dengan bobot mati mencapai 1200 hingga 1400 ton. Begitu pula dengan sebuah Jung Bali yang digunakan oleh Bujangga Manik untuk melakukan perjalanan dari Bali ke Blambangan yang memiliki lebar sekitar 8 depa atau setara 16 meter dan panjang sekitar 25 hingga 30 depa atau setara dengan 40 hingga 60 meter. Pelaut Portugis juga ikut membenarkan adanya Jung dari wilayah Asia Tenggara, tepatnya dari negeri Nusantara, ketika mereka mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an. Mereka menemukan kawasan ini didominasi oleh kapal-kapal Jung, kapal dagang yang umum digunakan oleh orang Jawa ini yang menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital, seperti Maluku, Jawa, dan Malaka.
Jejak keberadaan kapal raksasa milik orang-orang Nusantara juga ditemukan pada relief Candi Borobudur yang memvisualkan tentang perahu-perahu bercadik yang belakangan disebut sebagai kapal Borobudur. Berikutnya ada pengakuan dari pelaut Venesia yang juga pernah menuliskan tentang keberadaan Jung, yakni Niccolo da Conti. Dalam perjalanannya di Asia sekitar abad ke-15, ia mendeskripsikan bahwa dirinya sering melihat kapal yang jauh lebih besar dari kapal-kapal Eropa yang mampu mencapai bobot beratnya sekitar 2000 ton. Dengan 5 layar lengkap dengan tiang, bagian bawah dibangun dengan 3 lembar lapis papan untuk menahan kekuatan ketika diterjang badai. Tetapi beberapa dari kapal tersebut juga dibangun dengan konsep kompartemen, sehingga jika terdapat satu bagian yang hancur, bagian lainnya akan tetap utuh untuk menyelesaikan pelayaran. Fra Mauro dalam petanya menjelaskan bahwa sebuah jong berhasil mengitari Tanjung Harapan dan berlayar jauh ke Samudra Atlantik pada tahun 1420. Tulisan di peta Fra Mauro lebih kurangnya seperti ini. Sebuah kapal yang disebut Zongko India pada saat melewati Samudra Hindia menuju Tanjung Diab atau melewati Tanjung Harapan. Mereka juga melewati Kepulauan Hijau, atau kami menyebutnya sebagai Pulau Cabo Verde, menuju Samudra Atlantik ke arah barat dan barat daya. Tidak ada apapun kecuali udara dan air yang terlihat selama 40 hari lamanya. Dan menurut perhitungan mereka berlayar sejauh 2000 mil sampai keberuntungan meninggalkan mereka. Bukti-bukti adanya catatan seperti ini hampir kita temukan pada semua pelaut di belahan dunia yang pernah mendatangi Asia Tenggara. Masih dari pelaut hebat dari Firenze, Italia, Giovanni de Empoli, salah satu agen dagang yang bergabung dengan ekspedisi laut Portugis ketika mereka menuju India pada tahun 1503, di mana ia juga membenarkan kesaksian tentang jung di sekitaran perairan Asia Tenggara milik orang-orang Nusantara. Ia juga menjelaskan bahwa jung tidak berbeda kuatnya dengan benteng-benteng perang, karena jung memiliki 3 dan 4 lapis papan, satu di atas yang lain, yang tidak dapat dirusak dengan artileri sekalipun. Begitu pula ketika Belanda sampai ke Nusantara, jung pertama yang ditemui Belanda di Banten hanya berukuran 16 las atau setara dengan bobot 32 ton. Jong dari Banten kebanyakan dibuat di Banjarmasin dan Kalimantan. Pada bulan Desember 1664, Waterschoten menjelaskan jung besar Jawa seperti berikut. Mereka membangun kapal-kapal besar yang biasa disebut jongken atau jong, yang oleh orang-orang Jawa lebih banyak digunakan untuk perdagangan daripada untuk peperangan. Ada juga yang begitu besar sehingga bisa membawa 200-300 las yang setara dengan bobot 400 hingga 600 ton. Setelah kita ketahui bukti-bukti yang membenarkan adanya kapal-kapal raksasa milik orang Nusantara di masa lampau, boleh sedikit kita simpulkan bahwa perawakan dan ciri-ciri jung memang sangat bervariasi dari mulai segi ukuran, bentuk, dan bobot dari jung itu sendiri. Kapal jung di masa itu menjadi transportasi perdagangan orang-orang Nusantara dalam mengakomodir komoditas berupa rempah-rempah, kapur, kemenyan, dan alat-alat perang lainnya yang disebarkan ke seluruh dataran Timur Tengah, Cina, hingga Eropa. Kapal jung sejatinya seperti yang telah dibeberkan oleh para saksi dari pelaut Portugis, di mana kegunaan kapal jung bukan diproduksi semata untuk kepentingan perang, melainkan hanya demi kepentingan dagang. Bentuk kapal jung menurut prediksi dan pandangan dari kami pribadi mungkin bisa kita bayangkan dari bentuk kapal-kapal tradisional yang masih diproduksi oleh pengrajin lokal di Indonesia. Bentuk kapal-kapal tradisional hari ini kemungkinan besar diadaptasi dari bentuk kapal jung di masa lalu, karena pada faktanya hampir di seluruh pengrajin kapal di Nusantara memiliki metode pembuatan yang khas serta bahan baku yang terbilang sama. Tidak hanya itu, pengrajin lokal hari ini juga bisa dibilang menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur mereka yang memiliki resep tersendiri dalam pembuatan kapal-kapal tradisionalnya.
Misalnya, kapal kayu lokal dari Pulau Sumatera umumnya tidak jauh berbeda dengan bentuk dan garis-garis lengkungan yang dibuat oleh pengrajin dari tanah Jawa. Hilangnya kapal Jung, Anthony Reid berpendapat bahwa kegagalan Jung dalam pertempuran melawan kapal-kapal barat yang lebih kecil dan lincah membuat keyakinan bagi para pembuat kapal Jung bahwa Jung yang besar dapat menyebabkan pergerakan yang kurang lincah yang akan menghadapi resiko kekalahan. Ditambah lagi ketika orang Portugis mulai memperkenalkan pertempuran laut ala Eropa, sehingga kapal-kapal yang mereka bangun setelahnya lebih kecil dan cepat. Sejak pertengahan abad ke-16, kekuatan-kekuatan maritim di Nusantara mulai menggunakan tipe-tipe kapal tempur yang terbilang lebih kecil. Kapal Jung akhirnya ditinggalkan setelah Portugis berhasil mengalahkan Jung yang ditumpangi oleh Pati Unus di sekitaran perairan Malaka dan mulai menggunakan kapal jenis lancaran, gurap, serta gali. Hilangnya tradisi maritim Jawa bisa dikatakan akibat dari kebijakan kerajaan dan raja-raja di Jawa itu sendiri setelah kekalahan mereka terhadap Portugis dalam penyerbuan Malaka, yang kemudian lebih memusatkan pada kekuatan angkatan darat serta juga sikap represif Amangkurat I dari Mataram terhadap kota-kota di pesisir utara Jawa. Amangkurat I pada tahun 1655 memerintahkan agar pelabuhan segera ditutup dan kapal-kapal dihancurkan agar mencegah kota-kota pesisir menjadi kuat dan memberontak. Hal ini kemudian menjadi penyebab hancurnya ekonomi Jawa dan kekuatan maritimnya yang telah dibangun sejak zaman Medang hingga Majapahit, dan secara otomatis mengubah Mataram menjadi negara agraris. Setelah tahun 1700-an, peran Jung nyatanya telah digantikan oleh jenis kapal dari Eropa, yaitu kapal jenis bark dan brigantin yang dibuat di galangan kapal lokal di Rembang dan Juwana. Demikianlah sejarah keberadaan kapal kebanggaan milik nenek moyang kita dari Nusantara, hingga menghilangnya budaya maritim Nusantara yang pernah berjaya di masanya. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa peradaban Nusantara pernah berjaya di mata dunia. Oleh karena itu, sebagai anak cucu penerus generasi Indonesia berikutnya, kita seharusnya lebih percaya diri dengan kebesaran serta kejayaan nenek moyang kita di masa lalu. Menyakitkan bahwa jika kita sebagai anak cucu justru mengkerdilkan peradaban bangsa sendiri hanya karena alasan penjajahan yang berabad-abad lamanya, karena kemunduran suatu bangsa dimulai dari ketidaktahuan generasi serta anak-anak cucu di masa-masa berikutnya. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.